Shalom saudara, haleluya, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya, kita masuk ke dalam bab yang baru, bab yang ke-15. Petikannya dari ayat 1 hingga ke-6 dengan tajuk pelayanan yang memuliakan Allah. Mari kita baca dari ayat yang pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita lihat ayat yang pertama, dan ayat yang pertama bermula dengan perkataan ini. Kita yang kuat. Ini ada kaitan dengan apa yang telah dibicarakan sebelum ini. Ya, di bahagian sebelumnya, Paulus berbicara tentang orang yang kuat beriman. Mereka ini orang yang bebas makan apa saja tanpa perlu terikat kepada mana-mana hukum larangan. Sebaliknya, orang yang lemah imannya akan menahan diri dari beberapa makanan larangan. Nah, Paulus mengatakan orang yang kuat harus bertindak dengan kasih dan tidak menjatuhkan orang yang lemah. Ya, kadangkala akan wujud perselisihan di kalangan jemaat Tuhan oleh kerana timbulnya perbezaan pendapat ya terhadap sesuatu kepercayaan atau kebenaran. Nah, isu-isu yang dibahaskan dalam bab 14 itu adalah isu-isu yang secondary ataupun sekunder. Dan Paulus menggesa jemaat Tuhan supaya jangan biarkan ya perselisihan ini membahagikan kita. Sebaliknya, hidup berdamai dan saling membangun. Jangan jadi batu sandungan kepada satu sama lain. Karena pada akhirnya kita masing-masing harus memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan. Ya, satu ayat yang sangat penting ya Paulus katakan dalam ayat 19 itu bab yang sebelumnya, bab 14. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ayat ini dari bab yang ke-14 ya. Dan sekarang Paulus meneruskan hujannya tentang hal ini dengan secara khusus memberitahu golongan yang kuat bahwa mereka wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri, yaitu jangan hanya menyukakan hati sendiri. Ya, kenapa secara khususnya memanggil orang yang kuat ya? Sebab mereka inilah kunci yang akan menyelesaikan masalah perpecahan dalam kesatuan. Ya, mereka harus bersedia untuk merendahkan diri dan menjaga kebebasan mereka. Ya, atau menghadkan kebebasan mereka supaya jangan jadi batu sandungan kepada saudara mereka. Ya, mereka harus bertindak
dengan kasih, menjaga yang lemah. Ya, ini sememangnya bertentangan dengan pemikiran sekuler atau cara duniawi bertindak. Ya, sebab kalau ikut cara duniawi, orang yang kuat akan mempergunakan kekuatan mereka untuk kepentingan diri sendiri. Ya, atau mengambil kesempatan terhadap yang lemah untuk keuntungan diri sendiri. Itulah sebabnya Paulus menasihatkan orang yang kuat dalam ayat pertama ini ya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Maka apa yang perlu dilakukan? Dalam ayat yang kedua, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Amin. Ya saudara, bukannya mencari kesenangan kita sendiri seperti ayat yang pertama, bukan mencari keuntungan diri sendiri, tetapi mencari kesenangan sesama kita. Apabila Paulus berkata mencari kesenangan sesama kita, ia tidak bermakna kita harus hidup hanya untuk menyenangkan hati saja, ya, menyenangkan hati semua orang. Macam jadi man pleaser, ya, just trying to please men for the sake of pleasing men. Biasanya orang yang coba menyenangkan hati orang lain mencari kesukaan manusia untuk kepentingan diri sendiri, ya. Inilah yang dikatakan ada udang di sebalik batu. Nah, ini bukan yang dimaksudkan Paulus. Nanti Paulus akan menulis lagi hal yang sama ini dalam Filipi bab 2 ayat 3 hingga ke 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Wow. Di dalam surat Roma, Paulus menjelaskan maksud mencari kesenangan sesama kita, yaitu ia haruslah memenuhi 4 syarat. Kita mencari kesenangan sesama kita, ya, demi kebaikan yang lain. Demi kebaikan yang lain, ya. Dan yang kedua, syarat yang kedua, demi membangun satu sama lain. Dan syarat yang ketiga, seperti mana Yesus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Dan yang keempat, demi memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita. Haleluya. Jadi ayat 2 berkata, kita ada tanggung jawab untuk membangunkan satu sama lain, ya, demi kebaikan semua. Ingat ya, motif kita menyenangkan hati orang adalah untuk tujuan membangunkan sesama sendiri, membangunkan saudara seiman, membangunkan yang lemah, membangunkan jemaat, membangunkan tubuh Kristus, membangunkan gereja. Semua inilah yang harus kita usahakan. Ya, maka untuk membangunkan satu sama lain, kita tak boleh memikirkan kesenangan diri. Tak boleh memikirkan untuk menyukakan hati sendiri. Kita tidak boleh juga hidup menyendiri, ya, hidup untuk diri sendiri, ya. Nah, untuk melakukan hal ini, kita harus mengetepikan hak kita. Kita harus usahakan ini seperti Yesus. Jadi Paulus berkata dalam ayat 3,
Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Nah sekarang Paulus membawa masuk Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah contoh terutama. Ya, contoh yang terbaik seseorang yang tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi mengutamakan orang lain. Amin. Ya, di sini Paulus telah memetik satu ayat dari Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 69 ayat 9 ya. Sebab oleh karena engkaulah aku menanggung celah noda meliputi mukaku. Nah, ayat ini sangat bermakna. Ia merujuk kepada Yesus yang sanggup menanggung segala celaan, fitnah, tuduhan, dan penghinaan. Ya, semua celaan ini datang dari manusia. Saudara, manusia membenci Allah. Manusia membenci kebenaran dan kekudusan Allah. Dan ayat ini mengatakan bahwa semua celaan dan semua penghinaan, semua kebencian yang dilemparkan manusia kepada Tuhan jatuh ke atas Yesus. Wow. Yaitu Yesus rela menjadi sasaran semua kebencian manusia kepada Tuhan. Dan Yesus lakukan semua ini untuk Anda dan untuk saya, untuk kita semua. Dan Yesus mengetepikan kemuliaannya dan turun dari surga dalam keadaan manusia, mengambil rupa seorang hamba untuk melayani kita semua. Yesus menanggung segala penganiayaan, penderitaan, penindasan, dan penyiksaan. Ya, malah menanggung hukuman kemurkaan Allah yang seharusnya menimpa kita semua. Yesus telah menjadikan dirinya sebagai korban. Dan Yesus melakukan semuanya itu untuk membawa kebaikan kepada kita. Untuk selamatkan kita. Untuk memperdamaikan semula perhubungan kita dengan Allah Bapa. Untuk membangunkan kita semua. Nah, inilah pelayanan Yesus yang membawa kemuliaan kepada Allah Bapa. Amin. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 4 berkata, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Amin. Ya saudara, ikutlah teladan Yesus. Yesus tidak mencari kesenangannya sendiri. Yesus yang kuat menjaga yang lemah. Nah, inilah pelayanan yang membawa kemuliaan kepada Allah. Yesus berkata, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadamu untuk melakukannya. Jadi dalam ayat 4 Paulus berkata lagi, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ya, hal mengenai menanggung beban satu sama lain, mengambil peduli, memperhatikan satu sama lain, tidak mencari kesenangan diri sendiri. Semuanya ini telah pun dituliskan dan diajarkan dari dulu lagi ya, tercatat bagi kita dalam kitab suci. Ya, maksudnya
ini bukan hal baru lah. Ia telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, ya, sebagai peringatan bagi kita. Dan kalau kita lakukan apa yang tertulis, yaitu mengetepikan kebebasan kita, mengetepikan kepentingan diri untuk kebaikan yang lain, usaha kita tidak akan menjadi sia-sia. Sebaliknya, kita beroleh pengharapan seperti orang-orang kudus dalam Perjanjian Lama. Ya, banyak cerita dalam kitab suci Perjanjian Lama mengingatkan kita tentang orang-orang kudus. Ya, orang-orang yang beriman, bagaimana mereka telah menyangkal kesenangan hidup duniawi, mengetepikan kepentingan diri dan berpegang kepada pengharapan yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan semua cerita ini dalam Perjanjian Lama telah diringkaskan bagi kita dalam satu bab yang panjang di dalam Perjanjian Baru, yaitu surat Ibrani bab yang ke-11. Ya, saudara, perkara yang sama terjadi juga dengan Tuhan Yesus. Ya, selepas Ibrani bab 11, datanglah Ibrani bab 12. Ayat yang kedua berkata, Yesus ya mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Haleluya. Ya, saudara, pengharapan orang-orang kudus Perjanjian Lama adalah pengharapan kepada kemuliaan yang akan datang. Dan atas pengharapan inilah kita juga boleh melakukan hal yang sama bila kita ditindas, bila kita dianiaya, dan kita juga boleh mengetepikan hak dan kebebasan kita. Kita boleh merendahkan diri untuk melayan dan saling membangun. Jadi saudara, kitab suci memberikan kita banyak pengharapan dan penghiburan ya untuk bertekun melakukan hal ini tanpa perlu rasa ada kekurangan pada diri atau inferior ya apabila kita memberikan diri kita untuk menjadi berkat kepada orang lain. Amin. Haleluya. Ayat 5 dan 6. Semoga Allah adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, setelah memberikan nasihat dan peneguhannya, Paulus kini berdoa untuk pembacanya dalam ayat 5 dan 6 ini, ya, agar Allah mengaruniakan ketekunan dan penghiburan dan kerukunan. Dan saya percaya semua ini adalah untuk mencapai satu tujuan yang sangat penting, yaitu seperti mana yang dikatakan dalam ayat yang ke-6, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Inilah yang harus kita usahakan. Memelihara kesatuan dan perpaduan jemaat. Melayani satu sama lain seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus terhadap kita. Ya, bermaksud kita menjadi seperti Yesus. Haleluya. Bagaimana Yesus melayan, begitulah juga kita melayan. Dan Tuhan yang memberikan ketekunan dan penghiburan akan menolong kita dalam hal ini. Sebab inilah yang memuliakan Tuhan. Amin. Saudara, ingat ini. Kesatuan kita memuliakan Tuhan.
Inilah yang Tuhan kehendaki, kesatuan memuliakan Tuhan. Tuhan mengkehendaki dari setiap anggota-anggota dalam tubuh Kristus, ya, bukannya berdebat, bukannya bertengkar, bukannya bersaing, bukannya berdendam, bukannya berpecah belah, tetapi bersatu. Haleluya. Tidak ada yang lebih penting dari melihat jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, bersatu dalam persekutuan, bersatu dalam pujian dan penyembahan, bersatu dalam iman dan pengharapan, sehingga dengan satu hati dan satu suara, kita sama-sama memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya saudara, itulah sebabnya janganlah kita berselisih faham dalam hal yang membawa kepada perpecahan. Kita harus ketepikan hak kita, kepentingan diri sendiri, dan kebebasan untuk memelihara kesatuan persaudaraan. Lakukan apa yang memuliakan Tuhan. Lakukanlah seperti mana Yesus akan lakukan. Yesus berkorban untuk menyatukan kita dengan Tuhan. Ada satu lagi aplikasi atau penerapan yang sangat penting dari pelajaran kita hari ini. Paulus mengatakan, yang kuat harus membangunkan yang lemah. Yang lemah akan dibangun dan diperkuatkan. Maka apakah keadaan kita hari ini? Sama ada kita dalam golongan yang kuat atau yang lemah? Yang kuat ada tanggung jawab besar, membangunkan yang lemah. Tapi yang lemah, janganlah tinggal dalam keadaan lemah dan selalu menjadi penerima bantuan. Itu juga suatu hidup yang hanya menyenangkan diri yang tidak digalakkan. Kalau kita lemah, kita harus bertumbuh. Bertumbuh supaya menjadi yang kuat dan dengan itu dapat melakukan tanggung jawab untuk membangunkan yang lain. Ingatlah pesanan petikan ini. Kita hidup bukan hanya untuk menyenangkan diri, tetapi hidup seperti Yesus yang memberikan dirinya untuk melayan dan membangunkan orang lain. Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan akan menolong Anda dalam usaha bertumbuh dan menjadi berkat kepada orang yang lain sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, Allah Bapa yang di surga, terpujilah namamu yang tertinggi, yang teragung. Segala pujian dan penyembahan dan hormat kami naikkan hanya kepada Engkau, ya Allah Bapa. Terima kasih Bapa, firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami betapa pentingnya kami harus bertumbuh, menjadi matang, supaya yang kuat dapat membangunkan yang lemah. Ya Bapa, ingatkan kami akan tanggung jawab kami untuk memelihara kesatuan jemaat dan persaudaraan, melayani dan membangunkan satu sama lain. Kami tidak harus merusakkan pekerjaan Yesus yang telah mengorbankan diri untuk menyatukan semua orang yang telah ditebusnya. Ya Bapak, kami harus belajar merendahkan diri, mengetepikan kepentingan diri. Kami harus belajar menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Ya Bapak, Engkau yang mendengar doa ini, Engkau akan kerjakannya dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi serupa Yesus yang telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya Bapak, Engkau adalah sumber ketekunan dan penghiburan. Melalui pertolongan-Mu, kami akan dapat lakukannya. Supaya dengan satu suara, satu hati, kami dapat memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Sememangnya, ya bukan senang untuk hidup dalam kerendahan hati dan menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri kan. Tapi ingatlah Yesus dan ingatlah hukum yang terutama, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Ya, jikalau kita dapat lakukan hukum ini, kita tidak akan
memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain. Haleluya, sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.